Selamat siang pemirsa, Presisi Siang kembali hadir edisi Selasa 22 Oktober 2024. Selama 1 jam ke depan kami telah menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya Brigpol Intan Anansi, kita lihat dulu 3 berita utama siang ini. Satreskrim Polresta Samarinda berhasil mengungkap kasus peredaran uang palsu di Kota Samarinda. Barang bukti yang disita berupa 43 lembar uang palsu pecahan Rp100.000. Kapolda Sulteng menghadiri dan memberikan sambutan pada peringatan Hari Kesatuan Gerak Bayangkari atau HKGB ke-72 tahun 2024. Ditelantas Polda Sulteng melakukan analisa dan evaluasi selama pelaksanaan Operasi Zebra Tinombala 2024. Berdasarkan hasil evaluasi terjadi penurunan signifikan dalam jumlah angka kecelakaan lalu lintas. Kita ke berita pertama, pasca ditemukannya mayat etnis Rohingya yang berada 4 mil dari perairan Labuhan Haji. Polda Aceh menegaskan insiden ini murni tindak pidana perdagangan manusia. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Bribtu Rifa, anggota Bid Humas Polda Aceh. Assalamualaikum, selamat siang pemirsa Polri TV. Pada hari ini Bribtu Rifa sedang berada di Markas Kepolisian Daerah Aceh, lebih tepatnya di gedung Ditreskrimum Polda Aceh. Pemirsa Polri TV, pada siang hari ini Ditreskrimum Polda Aceh sedang melaksanakan konferensi pers ungkap dugaan penyelundupan manusia pada kedatangan pengungsi Rohingya di Aceh Selatan. Kita akan segera dengarkan bagaimana keterangan lebih lanjut oleh Kabid Humas Polda Aceh, Direskrimum Polda Aceh, dan Dirpol Air Polda Aceh. Polda Aceh menegaskan etnis Rohingya yang berada 4 mil dari perairan Labuhan Haji, Kabupaten Aceh Selatan, murni tindak pidana perdagangan manusia atau TPPM. Hal tersebut diperkuat dengan ditangkapnya 3 terduga pelaku penyelundupan manusia masing-masing berinisial F 35 tahun, A 33 tahun, dan I 32 tahun. Selain itu, 8 orang lainnya juga masih dalam pengejaran petugas. Setelah dilakukan pendalaman, etnis Rohingya dari Andaman dilansir oleh kapal nelayan KM Bintang Rezeki milik masyarakat Labuhan Haji untuk dibawa ke daratan. Kapal yang membawa warga etnis Rohingya itu dibeli pelaku sekitar sebulan lalu dengan harga Rp580 juta. Tim gabungan melakukan penyisiran sekitar Labuhan Haji, Kabupaten Aceh Selatan, yang mana sekitar pukul 12 WIB ditemukan kapal yang terombang-ambing, yaitu kapal motor Bintang Rezeki, yang mana setelah diselidiki dan didatangi bahwa kapal tersebut mengangkut berapa ratus manusia di Rohingya. Ternyata setelah pengembangan bahwa kapal ini adalah milik orang dari Labuhan Haji. Sementara itu, Direskrimum Polda Aceh Ade Haryanto menambahkan kapal tersebut diketahui milik warga Labuhan Haji Aceh Selatan berinisial H. Etnis Rohingya diduga membayar sejumlah uang sebagai biaya untuk keberangkatan ke negara tertentu. Diketahui jumlah awal etnis Rohingya ada 216, tetapi 50 orang diduga telah berhasil menuju ke Pekanbaru dengan biaya sebesar Rp20 juta, tetapi yang disetor baru Rp10 juta untuk ongkos jalan. Menjemput etnis Rohingya itu di Laut Andaman. Dari Laut Andaman itu perjalanan mereka dari Cox's Bazar, Bangladesh sekitar 3 hari sampai di tengah laut. Mereka pindah kapal ke kita, ke kapal Bintang Sri Rezeki itu. Itu jelas dengan bayaran-bayaran tertentu. Mereka dengan janji nanti sampai ke Indonesia masuk ke Aceh ke negara tertentu. Situasi ini mempertegas bahwa ini murni tindak pidana perdagangan manusia.
Saat ini penanganan perkara terhadap pelaku yang telah diamankan dilakukan oleh tim gabungan di Reskrimum Polda Aceh dan Satreskrim Polres Aceh Selatan. Sedangkan penanganan etnis Rohingya akan dikoordinasikan dengan imigrasi, IOM, UNHCR, dan instansi terkait lainnya. Akibat perbuatannya, para pelaku akan dikenakan pasal 120 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, pasal 286 ayat 1 dan 4 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang angkutan pelayaran tanpa izin yang mengakibatkan kematian seseorang, serta pasal 2 ayat 1 dan 2 junto pasal 3 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan TPPO dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang tindak pidana pencucian uang. Pemirsa Polri TV, demikianlah pelaksanaan konferensi pers ungkap dugaan penyelundupan manusia pada kedatangan pengungsi Rohingya di Aceh Selatan dari Markas Kepolisian Daerah Aceh. Bribtu Rifa melaporkan. Satreskrim Polresta Samarinda berhasil mengungkap kasus peredaran uang palsu di Kota Samarinda. Unit Reskrim Polresta Samarinda berhasil mengamankan 1 orang laki-laki yang diduga sebagai pelaku peredaran uang palsu. Satreskrim Polresta Samarinda mendapatkan informasi terkait keberadaan seseorang yang sedang berada di Jalan Oto Iskandar di Nata, Kota Samarinda. Dan kemudian unit Satreskrim Polresta Samarinda langsung mendatangi TKP tersebut dan berhasil mengamankan 1 orang laki-laki yang diduga sebagai pelaku peredaran uang palsu. Awalnya unit Reskrim Polsek Samarinda Ulu mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa ada seseorang yang melakukan transaksi dengan menggunakan uang palsu dengan pecahan Rp100.000 dan Rp50.000 di beberapa warung dan toko yang berada di wilayah hukum Polsek Samarinda Ulu. Selanjutnya, unit Reskrim Polsek Samarinda Ulu mendapatkan informasi lanjutan terkait keberadaan orang tersebut sedang berada di Jalan Oto Iskandar di Nata, Kota Samarinda, dan segera mengamankan pelaku, di mana saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 buah dompet warna coklat yang di dalamnya berisi 43 lembar uang palsu pecahan Rp100.000. Satres Narkoba Polres Halmahera Selatan, Maluku Utara kembali menangkap pelaku penyalahgunaan obat keras jenis tramadol. Saat penangkapan, polisi menemukan paket dari jasa ekspedisi yang berisi 500 butir tramadol. Pelaku diduga seorang subkontraktor perusahaan tambang di Pulau Obi berinisial IB. Pelaku ditangkap pada 15 Oktober 2024 lalu di Desa Kawasi, Kecamatan Obi, Kabupaten Halmahera Selatan. Saat penangkapan, polisi menemukan paket dari jasa ekspedisi yang berisi 500 butir tramadol, serta sebuah handphone yang digunakan untuk melakukan transaksi. Kapolres Halmahera Selatan melalui Kasat Reskrim Polres Halmahera Selatan, Ibtu Muhammad, menyampaikan bahwa IB adalah subkontraktor bagian feeding di salah satu perusahaan tambang yang beroperasi di Kepulauan Obi. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa IB telah melakukan transaksi pembelian obat keras tersebut melalui e-banking. Ia melakukan pembayaran sebesar Rp2.202.500 kepada seorang pria berinisial GA pada 8 Oktober 2024 lalu. Kasus ini masih dalam tahap penyelidikan lebih lanjut. Pihak kepolisian terus mengembangkan kasus ini untuk menelusuri jaringan penyalahgunaan obat keras yang lebih luas. Sementara itu, akibat perbuatannya, IB dijerat dengan pasal 435 atau pasal 436 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan dengan ancaman hukuman penjara minimal 5 tahun dan maksimal 12 tahun. Curah hujan yang tinggi beberapa hari terakhir mengakibatkan banjir di Kabupaten Melawi. Banjir yang melanda sejumlah wilayah di kabupaten tersebut membuat warga kesulitan dan terpaksa mengevakuasi barang-barang berharga mereka. Dalam situasi darurat ini, personel Polres Melawi yang tengah berpatroli malam menemukan warga tengah mengevakuasi barang-barang mereka.
Tanpa ragu, personel Polres Melawi langsung turun tangan membantu warga mengevakuasi barang-barang mereka, meskipun kondisi hujan masih mengguyur. AKP Bakti Juni Ardi yang memimpin kegiatan tersebut mengatakan bahwa pihaknya akan terus berpatroli dan membantu warga yang membutuhkan. Kehadiran personel Polres Malawi dalam membantu warga mengevakuasi barang-barang mereka menjadi bukti nyata bahwa polisi tidak hanya bertugas menjaga keamanan dan ketertiban, tetapi juga hadir untuk membantu masyarakat dalam situasi darurat. Sikap tanggap dan peduli personel Polres Malawi dalam membantu warga yang terdampak banjir ini patut diapresiasi. Hal ini menunjukkan bahwa polisi tidak hanya bertugas menjaga keamanan dan ketertiban, tetapi juga memiliki kepedulian sosial yang tinggi terhadap masyarakat. Sebagai upaya pencegahan dini guna mengantisipasi terjadinya kecelakaan pengguna jalan yang diakibatkan oleh tali layang-layang, Polsek Nangapinoh melakukan patroli bersama yang melibatkan 3 pilar. Patroli bersama yang melibatkan 3 pilar ini pelaksanaannya dipimpin langsung Kapolsek Nangapinoh Ibtu Yoga Septian, melibatkan TNI, Satuan Polisi Pamong Praja, dan petugas Kecamatan Nangapinoh. Kapolres Melawi Polda Kalbar AKBP Muhammad Syafi'i melalui Kapolsek Nangapinoh mengatakan patroli yang dilakukan ini merupakan wujud pencegahan bahaya yang diakibatkan dari permainan layang-layang. Selain itu, patroli ini merupakan bentuk sinergisitas TNI Polri. Patroli dilakukan dengan menelusuri lokasi yang menjadi tempat permainan layang-layang, yakni Jalan Juang, Desa Kenual, Desa Tanjung Niaga, Desa Sidomulyo, Terminal Nangapinoh, dan Desa Pal. Langkah yang dilakukan selain dengan berdialog bersama petugas, juga memberikan imbauan dan memasang spanduk sebagai bentuk edukasi dan imbauan melalui pamflet untuk disebarkan secara luas. Polda Sumatera Selatan menggelar rapat kerja teknis fungsi reserse kriminal khusus tahun anggaran 2024. Informasinya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini.